Kekuatan hanya akan menjadi ancaman jika tidak ditanamkan sebuah iman, ilmu, dan juga amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Faya ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kawan-kawanku, marilah kita mulai video ini dengan berdoa. Semoga siapapun yang terhubung dengan video ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tidak lupa kepada dosen kami, Bapak Saprawi Rizal, semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasrul dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, jurusan Tarbiyah, program studi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan membahas tentang peran pemuda di era globalisasi. Di setiap zaman, pemuda selalu dijadikan sebagai tonggak harapan masa depan bangsa dan negara. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, masih pantaskah pemuda dijadikan harapan di tengah era globalisasi yang penuh dengan tantangan? Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, pemuda memiliki nilai mulia di sisi Allah, nilai mulia di dalam Islam, yaitu pemuda yang tumbuh dalam keimanan, pemuda yang bernafaskan Islam, pemuda yang sehari-harinya menerapkan nilai-nilai keislaman. Dan juga pemuda seringkali disebut sebagai simbolis kekuatan. Dijadikan sebagai simbolis kekuatan, akan tetapi kekuatan hanya akan menjadi ancaman jika tidak ditanamkan sebuah iman, ilmu, dan juga amal. Pemuda yang beriman atau pemuda yang bisa memfilter di tengah arus globalisasi. Iman adalah fondasi utama di era globalisasi. Pemuda harus mempunyai iman yang kuat agar tidak larut dalam gaya hidup hedonis dan juga sekuler. Pemuda yang beriman akan menjadikan Allah sebagai pusat dari tujuan kehidupan, mampu membedakan yang hak dan juga yang batil, tidak mudah terpengaruh oleh budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pemuda yang berilmu yaitu pemuda yang cerdas dalam menyikapi zaman, kritis terhadap informasi, cerdas dalam memfilter konten, dan juga mampu berdakwah dengan pendekatan kekinian atau pendekatan kontemporer. Dan juga pemuda yang beramal adalah pemuda yang mampu menggerakkan perubahan. Tidak cukup hanya beriman, tidak cukup hanya berilmu, tapi pemuda harapan adalah pemuda yang berani bertindak memimpin perubahan. Sekarang bukan lagi pemuda dijuluki sebagai agen perubahan, tapi sekarang adalah eranya pemuda adalah pemimpin perubahan. Pemuda yang beramal yaitu pemuda yang aktif di kegiatan sosial dan keagamaan, mengajak ke arah positif dan juga membuat konten dakwah yang lebih kreatif dan menjadikan bahan tauladan akhlak di lingkungan sekitar, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, dan juga lingkungan kerja. Di era globalisasi ini, kita sebagai pemuda dituntut untuk berkontribusi, bukan hanya menjadi sebagai penonton. Kembali lagi kepada pertanyaan, masih pantaskah pemuda dijadikan sebagai harapan? Maka jawabannya tergantung daripada pemuda itu sendiri.
Jika pemuda itu mampu menjadi sosok yang beriman, sosok iman yang kuat, berilmu yang tinggi, serta beramal yang nyata, bukan hanya mengandalkan semangat, tapi disertai visi, karakter, dan juga aksi, maka pemuda tetap bisa menjadikan harapan. Mari kita sebagai pemuda berhenti menjadi pengikut arus sebagai kaum feminisme, dan mulailah menjadi pemimpin perubahan. Sekarang bukan lagi eranya tentang agen perubahan, tapi kita sebagai pemimpin perubahan. Kita jadikan era globalisasi ini bukan sebagai ancaman, tapi sebagai ladang amal dan juga perjuangan. Dan buktikan bahwa kita sebagai pemuda masih bisa dijadikan sebagai harapan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun, pada kawan-kawan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.